Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita yang ada di hadapan kita ini, Bapak Ketua MUI Kecamatan Cikampek, Bapak-bapak pengurus masjid, aktivis masjid, para pimpinan organisasi masyarakat Islam yang saya cintai dan saya banggakan, dan saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya, dilunaskan hutang-hutangnya, diberikan keluarga sakinah, keturunannya soleh dan solehah, dan jikapun pada suatu saat nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ibu-ibunya nggak ada, udah pada pergi karena udah dipoto, selesai pulang. Apa-apalah. Bapak-bapak, mohon izin saya duduk agak lebih tinggi, bukan karena kedudukannya lebih tinggi, tapi karena kursinya yang lebih tinggi. Dan mohon maaf jika ini menjadikan saya menjadi suul adab karena agak lebih tinggi, karena ini kepentingan desain bangkunya memang seperti ini. Yang kedua, bapak-bapak hadirin, Dewan Masjid Indonesia ini sangat senang sekali jika mendapatkan forum seperti ini. Kalau kita melihat berapa jumlah orang yang hadir saat ini, menunjukkan bahwa Cikampek itu berarti aktivis masjidnya banyak. Artinya pandangan-pandangan yang negatif, kemudian yang pesimis harusnya tidak ada. Jadi kita harusnya lebih positif memandang dan lebih optimis melihatnya, bahwa insya Allah Cikampek akan lebih meningkat lagi syiar Islamnya. Amin. Dan masyarakatnya akan jauh lebih bertakwa lagi. Bapak-bapak hadirin, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu mengadakan Akademi Kader DMI. Kemudian kami diberikan buku, ada 5 judul ini, 6 langkah sukses, kemudian cara berdialog dengan Allah, 9 sukses secara Islami, memakmurkan dan memakmurkan masjid, satu lagi apa saya lupa, ada 5. Kemudian ini ada buku khutbah. Buku khutbah ini ada 10 judul. Buku khutbah ini ada 10 judul. Khutbahnya sudah dirancang dan diatur sedemikian rupa, hanya 15 menit maksimal. Dan sudah saya coba ketika saya khutbah di Masjid Agung, saya rekam seperti ini juga, itu tidak lebih dari 15 menit. Bahkan saya 12 menit. Nah, nanti saya akan sampaikan lah. Nah, ini buku ini disertai dengan barcode. Jadi bapak-bapak hadirin yang ingin lebih jelas mendengarnya, bagaimana cara intonasinya, gambarannya dari penulisnya langsung, itu sedang berpidato atau sedang berkhutbah. Bapak bawa HP nggak, Pak? Nah, nanti di scan, ini akan bunyi. Silakan Bapak scan. Nah, yang menulis ini semua adalah Kiai Haji Muhammad Mansur Sairoji. Nah, beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, beliau punya komitmen yang sangat tinggi terhadap kemajuan masjid-masjid di Jawa Barat, karena kita punya 65.000 masjid di Jawa Barat. Baik, kita akan buka saja. Hari ini izinkan saya mengambil waktu
20 sampai 30 menit. Nanti tanya jawabnya belakangan karena saya juga harus dikejar ini. Pak Surya harus jam 11 sudah ada di Al-Fatimiyah. Ada 6 langkah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Kita buka bedah buku ini. Kalau ada yang punya channel saya, sudah bisa dilihat saya pernah membawakan materi 9 langkah menjadi orang sukses secara Islami. Nah, sekarang kita bahas karena saya pakai bajunya DMI, sekarang langsung kita mau memakmurkan masjid, ada 6 langkahnya. Langkah yang pertama adalah kuatkan niat atau cita-cita Anda untuk mengurus masjid dan memakmurkannya. Kenapa harus niat? Karena kita diajari sama Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya dan setiap orang akan bisa mewujudkan niatnya, apa yang diniatkannya. Kalau Bapak ditanya tadi misalkan, untuk apa sih saya repot-repot untuk jadi pengurus DMI? Ya, pertanyaan buat diri sendiri nih. Bapak-bapak kalau ditanya sama istrinya, ngapain sih Pak? Repot-repot Sabtu Minggu ngapain juga ngurusin masjid, ngurusin DMI? Mendingan kayak jalan-jalan kan Senin sampai Jumat sudah cari uang kerja. Atau Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu kita kan harusnya waktu istri dan keluarga. Lalu kenapa? Maka kalau bapak-bapak atau hadirin itu kita semua tidak punya niat yang kuat, itu pasti akan berhenti di tengah jalan. Coba kalau saya tanya, misalkan Bapak punya niatan apa? Aktif di masjid, aktif di dewan masjid, coba. Apa Pak kira-kira Pak? Menang honor. Apa Pak? Bapak punya niatan apa Pak? Bapak aktif di masjid DKM, ngapain Pak? Ingin bermanfaat apa lagi Pak? Jadi penerus. Jadi penerus apa Pak? Memakmurkan. Memakmurkan apa Pak? Masjid. Contoh nih ya, saya berniat mengurus masjid untuk mencari ridho Allah. Tulis Pak. Maka cita-cita yang benar itu adalah cita-cita yang ditulis, bukan cita-cita yang hanya diangankan. Cita-cita itu penting nggak? Penting. Kata Kanjeng Nabi, al-amalu rahmatum minallahi li ummati. Cita-cita itu adalah rahmat dari Allah untuk umatku. Walaulahu ma gharasa gharisun syajarah. Kalau saja tidak ada cita-cita, tidak akan mungkin ada orang yang mau nanam pohon, bahkan satu pohon pun. Kenapa orang mau nanam pohon? Karena dia punya cita-cita, punya harapan agar pohon ini tumbuh. Tahun lalu kami membagikan pohon tuh ke semua DMI. Ada yang tumbuh, ada yang dirawat, ada yang enggak. Ada yang mati sebelum ditanam, enggak tahu tuh. Wama arda'at ummun waladan, dan tidak akan mungkin ada seorang ibu mau nyusui anaknya kalau tidak punya cita-cita. Karena setiap ibu pasti dia punya cita-cita dong terhadap anaknya. Ngapain kan disusuin anaknya? Ini nyusuin bapaknya. Iya Bu, iya Bu, iya Pak, iya nggak Pak? Iya, iya. Misalkan lagi contohnya, saya berniat untuk mengurus masjid supaya saya dimakmurkan oleh Allah. Boleh nggak Pak? Bapak pengen kaya nih ya. Pengen kaya kan berarti dimakmurkan tuh ya? Boleh nggak? Atau pengen cukup lah, kalau kaya terlalu materialis bahasanya. Pengen cukup rezeki, aktiflah di masjid. Boleh nggak Pak punya niatan itu? Boleh. Boleh, Bapak tulis saja di rumah. Boleh Pak. Saya berniat mengurus masjid supaya saya dimuliakan Allah, supaya naik pangkat, supaya jadi pejabat. Boleh Pak.
Mana dapat berkah dari masjid, Pak? Boleh, Pak. Kalau punya usaha supaya usahanya laris. Bagus, Pak. Saya niat ngurus masjid supaya nasibku diubah oleh Allah. Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Coba Bapak tuliskan, Pak. Ada yang bawa catatan nggak tulisan? Semua cita-cita coba tulis. Saya kasih waktu Bapak 30 detik untuk menulis cita-cita Bapak. Ya, cita-cita yang bisa diwujudkan dalam waktu 2, 3, 4, 5 tahun aja. 2 tahun sampai 5 tahun. Saya kasih waktu Bapak 10 detik dah. Atau 10 detik kali 2, 20 detik. Silakan Pak, tulis Pak. Bapak punya, oh nggak punya ya, nggak punya. Kan ada yang pegang itu tuh. Apa namanya, fotokopian tuh. Ada tiga bagian. Tulis belakangnya Pak. Tulis. Jadi Pak, selama kita membawa nama Allah dalam niat itu, maka itulah yang disebut ikhlas. Jadi kalau pengen kaya ngurusin masjid, ikhlas gak? Ikhlas, boleh. Boleh. Nanti Kiai yang jelasin itu. Ada dalam kitab Nasuhail Ibad itu. Betul gak ya? Levelan ikhlas itu kan. Oke, itu baru satu langkah, yaitu membuat cita-cita atau niat. Ada yang nulis nggak? Cita-citanya ada nggak yang nulis? Kalau nggak ada ya udah lanjut. Yang kedua, langkah kedua sebagai pengurus masjid adalah lengkapkan pengetahuan kita tentang masjid. Nggak usah. Maksudnya di sini. Lengkapkan pengetahuan kita tentang masjid. Saya aja ini nggak hafal, ini ada hadis qudsi. Izin saya lihat ya, saya nggak hafal. Kata Kanjeng Nabi, ini hadis qudsi. Allah berfirman begini. Inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari ummaruha. Dan sesungguhnya yang datang mengunjungiku fatuba, maka bahagialah liman tatahhara fi baitihi, orang yang bersuci di masjid, summa zarani fi baiti, kemudian mendatangiku di masjid, fahaqqa, maka hak alal mazur, bagi orang yang mengunjungi masjid itu, ayyukrima zairahu, aku memuliakan karena kunjungannya itu. Ada orang datang ke masjid, Allah merasa berhak untuk memuliakan orang itu. Apalagi orang yang ngurusin masjidnya. Orang yang datang ke masjid saja Allah jamin orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Apalagi orang yang ngurus masjidnya. Karena orang itu tidak bisa wudhu kalau airnya tidak ada, kerannya copot, sanyonya nggak nyala. Orang itu tidak bisa masuk ke masjid kalau masjidnya kotor, sejadahnya nggak ada, apalagi sejadahnya acak-acakan, kotor lagi. Lampunya mati lagi. Terus yang ngurus itu siapa? Yang ngurus air wudhu jadi nyala, sanyonya nyala, air wudhunya tempat wudhunya bersih, toiletnya bersih. Siapa yang ngurus itu? Yang ngurus itu adalah pengurus DKM. Karena apa? Karena kita ini akan menjadi khadimul ummah. Kita ini jadi pelayannya umat, ngelayani orang yang datang ke masjid. Karena orang yang datang ke masjid tadi hakikatnya adalah mengunjungi Allah. Maka kalau orang yang datang ke masjid kita layani, kita sedang melayani tamunya Allah. Paham Pak ya? Ya ternyata begitu. Ya ternyata begitu. Ini yang nulis ketua PW Pak. Saya nyampein aja nih. Kalau kurang-kurang ya maklum lah anak muda. Nah, lalu apa perintah yang punya rumah kepada kita? Kita itu disuruh memakmurkannya.
yang tadi ayatnya dibaca oleh Qori Kiai Pangarsa Kiai. Ternyata di Al-Quran itu kalimat memakmurkan itu hanya ada dua peruntukannya. Satu memakmurkan masjid, yang kedua memakmurkan bumi. Yang pertama innama ya'muru masajidallah, tadi ayatnya dibaca oleh Qori. Ya kan? Ada lagi huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya, dialah Allah yang menciptakan kalian dari bumi dan menuntut kalian untuk memakmurkannya. Jadi Pak, dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa kita diperintah untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan buminya. Karena itu dari rumahnya kita makmurkan buminya, dari rumahnya kita makmurkan Karawang, dari rumahnya kita makmurkan Jawa Barat, dari rumahnya kita makmurkan Indonesia. Insya Allah dengan memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah, Allah pasti memakmurkan kita. Begitu Pak ya. Lalu langkah yang ketiga, buat program pemakmuran masjid. Nih para DKM, saya ini sering sekali keliling-keliling, jalan-jalan kemanapun saya itu. Dan saya sering sholat dimanapun, masjid manapun. Itu kalau saya dengar, mesti doanya sama. Di setiap masjid, hampir di seluruh masjid, mesti doanya sama. Apa Pak? Doanya apa Pak? Apa Pak doanya kira-kira Pak? Yang sama itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ada berapa Pak? Ada 7 lah garis besarnya. Benar nggak? Salamatan fiddin, selamat agama. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad, sehat badan. Yang ketiga, waziyadatan fil ilmi, tambah. Yang keempat Pak, berkah rizki, wabarakatan rizki. Wa taubatan, kesempatan taubat sebelum mati, betul kan? Wa rahmatan indal maut, mendapatkan rahmat ketika menghadapi sakaratil maut. Ya kan? Wa hawin alaina, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Wal afwa indal hisab, ampunan ketika yaumil hisab. 7 Pak. Karena itu program masjid itu nggak usah muluk-muluk, segala rupa yang hanya bisa asik dipikirkan tak bisa dilaksanakan. Program DKM itu, program DMI juga sama. Jangan yang muluk-muluk, cukup 7 aja. Maka dinamakan 7 aksi program masjid. Pertama, salamatan fiddin, maka programnya jadikan masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pembinaan agama. Kalau di sini ada pembinaan agama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya yang ada di Indonesia, NU, Muhammadiyah, Persis, Ahlussunnah lah. Itu. Karena yang datang belakangan ini biasanya malah bikin bercerai-berai. Nah, gitu ya. Yang kedua, jadikan masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pelayanan kesehatan tuh. Wa afiatan fil jasad. Yang ketiga, jadikan masjid sebagai pusat dan tempat gerakan peningkatan keilmuan, ngaji. Nah, tadi Kiai ada yang minta ngaji. Ngaji itu. Mau setelah maghrib, setelah isya, mau setelah subuh, mau qabla Jum'ah, silakan. Silakan. Harus ada itu.
Pak Kuma, gimana kalau setiap hari ngaji? Ya bagus. Nanti capean dengar pengajian Pak, mabok pengajian nanti. Dah, iya nanti mabok pengajian. Ya, silakan. Jadwalkan itu pengajian rutin. Dan yang paling efektif itu Pak, ternyata Pak, adalah pengajian rutin Pak. Pengajian rutin mah kan tafsili, terperinci. Rukun sholat ada berapa, satu-satunya dijelasin. Coba kalau haflah kan nggak mungkin. Kalau haflah mah kan itu mah untuk motivasi saja, ya kan? Ngaji rutin, bagus Pak. Kemudian jadikan masjid sebagai gerakan dan pemberdayaan ekonomi jamaahnya. Kemudian yang kelima, jadikan masjid sebagai pusat dan gerakan dakwah. Terus yang keenam, jadikan masjid sebagai pusat dan tempat gerakan sosial. Dan yang ketujuh, jadikan masjid sebagai pusat dan tempat berdoa dan mendoakan jamaahnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu udah, itu programnya, nggak usah muluk-muluk. Nanti program DKM gitu saja. Itu yang tadi nerima SK Pak Haji, gitu aja programnya nanti. Jangan yang repot-repot. Yang itu aja, yang 7 itu. Karena itulah yang diminta setiap hari oleh jamaah. Itulah yang setiap hari diminta oleh umat. Maka program itu harus menjawab tantangan atau permintaan umat. Yang lebih terperinci lagi, kenapa masjid itu harus menjadi penggerak ekonomi? Kalau di Cikampek masjid ada berapa? Pak jawab. Masjid di Cikampek ada berapa? Ada 95 masjid. Jadi masjid itu harus cari uang. Pak, saya mau tanya, sebetulnya kayak mana rakyat sama pemerintah? 95 kalau satu masjid 1 miliar, berarti ada 95 miliar. Kecamatan Cikampek punya berapa duit? Kalau 1 miliar, ini baru tanahnya 1 miliar. Yang ini nih saya kira. Betul Kiai? Betul ke Pak Haji? Coba ini nih dihitung nih. Hah? Lebih bisa lebih ini. Belum ngebangunnya. Anggap, apalagi pinggir jalan. Anggaplah ini 5 miliar nih sama bangunan. Kalau dikali 90 masjid kali 5 udah 450 miliar. Lu mau dibilang bahwa pemerintah lebih kaya? Enggak, pemerintah itu enggak kaya. Buktinya apa? Dia punya program, tapi dia minta ke rakyat, ya enggak? Apa itu bentuknya? Pajak tuh. Berarti sebetulnya yang kaya itu siapa? Masyarakat, rakyat. Cuman belah mana nih yang rakyatnya yang agak banyakan nih duitnya nih. Nah, ini nih deket aja nih biasanya. Itu masjid itu DKM terus kreatif. Bikinlah daftar donatur yang rutin itu. Tiap bulan itu. Ya, jamaah itu ada berapa? Anggaplah jamaah di sini ada 100. Ya, minim-minim ada 50. Kalau misalkan satu jamaah itu mendonasikan Rp1.000 per hari, maka 30 hari 30.000. Ya, saya belum ngomongin program Pak Gubernur ya. 30.000. Itu bayangkan kalau kali 100 berarti 30.000 kali 100 berarti 3 juta ya. Betul? 3 juta sebulan, 3 juta. Di luar kotak Jumatan. Iya kan? Untuk bayar merebot, bayar khotib. Khotib di sini dibayar nggak Pak? DKM mana DKM? Bayar Pak. Iya, ulang ngerakan dia, masih di pinggir jalan dia. Bukan dibayar sebagai wadah. Ya terserah lah apa ceritanya itu ya. Tapi harus bayar ya. Ini Pak, saya kasih judul deh Pak. Bapak, ada ini para ustadz kan ya? Suka khatib kan? Saya mau tanya deh. Nih tes kes aja. Pak Kiai kalau khatib dibayar berapa Kiai? Relatif Pak. Relatif itu berapa? Terakhir berapa? 200. Oke. Oke, Den. Pak Deden, kalau khatib berapa? Ah, 250. Di kamu 250. Sampai berapa? Sampai 500. Yang 500 ada ngacung, yang 500.
Nggak kenapa nggak ngundang saya? Masih suara menggunakan itu hampir 5 Oh iya masih ada. Ini lain lah, masih ada itu udah keren lah. Tapi rata-rata 300 lah ya, 200 300 ya. Di angka tengahnya 300 ya. Pak. 300.000. Kalau biasanya khotib, saya tahu khotib itu. Satu judul buat 4-5 masjid, betul nggak Pak? Makanya ketika kami itu ditawarin, berapa harganya ini? Kata dia. Ada yang bilang 50.000, terlalu kecil katanya. Berapa? Akhirnya dikasih penjelasan tadi kayak tadi, satu kali khotib kita dikasih 300, maka kalau 5 tempat, anggaplah ngasihnya semua 300, 1,5 juta, satu judul. Keren nggak Pak? Keren nggak? Ini sudah dikasih, Bapak nggak usah ngetik ulang, pakai aja ini. Tuh, ini judulnya minta maaf dan memaafkan, malu bagian dari iman, narkoba, jagalah perkembangan janinmu untuk masa depan bangsa, generasi muda dan menuntut ilmu, kepemimpinan, bertakwa pada Allah, Isra Mi'raj. Kemudian ini kebinekaan, ini Muharram. Oh, ada 10 judul. Ini kalau di 1 juta aja berani nih, karena 1 judul aja udah 1,5 juta. Ya, tadinya mau saya jual ini, mau saya hargakan karena dari PW-nya kan dibeli ya. Kata ketua tadi, udah nggak usah malu-maluin saya kamu itu. Berapa? Kata saya bilang, gini Pak, yaudah saya ada uang saya. Tapi kan untuk PCDM yang lain, kecamatan lain ya. Jadi sini satu paket lah ya. Ya. Iya, gitu. Iya. Tapi nanti DM itu pakai ini ya, khutbahnya pakai ini. Ya, supaya apa? Ya gampang bantuin para ustadz ini, gampang. Nah, tadi udah di-scan belum? Coba dibunyikan. Dibunyikan. HP saya kan pakai itu. Scan ya yang itu. Ya, scan barcode. Nah, nih. Bapak-bapak kiai para ustadz, oke, klik ini. Ini. Udah biarin. Dengerin aja. Jadi gini Pak, di samping bapak-bapak bisa baca sambil dengarkan. Gedein Pak. Belum. Alhamdulillahilladzi faddala rasulahu ala sa'iri rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khada'a kulla syai'in li hikmatihi wa wafaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi usriya bi ruhihi wa jasadihi wa urija bihi li liqa'i rabbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dan seterusnya. Jadi bapak-bapak ini ada barcode-nya, langsung bisa didengarkan dan bisa dibaca sambil dibaca. Ya, asik kan? Nah, buat para khotib yang belum punya bahan Jumat depan, boleh pinjam sama ketua, oke? Diperbanyak boleh lah. Nanti saya mintakan lagi. Nah, tadi lanjut, pemberdayaan ekonomi itu kalau saja begitu modelnya, insya Allah itu terkumpul itu. 1.000 saja donatur itu. Atau 1 Jumat 5.000. Sejumat 5.000, maka akan terkumpul sebulan 20.000. Kumpulkan saja. Tapi kadang-kadang begini, dengan masyarakat itu begini Pak. Orang jadi DKM itu, jangankan salah, benernya aja diomongin. Bener ya Kiai ya? Saya tahu sejarahnya syuhada, saya tahu. Kan ke saya dulu urusannya. Itu mesti ada yang mesti itu. Tapi ya itulah seninya jadi pengurus DKM. Pak ya, anggap itu sebagai seninya.
Sekarang DKM Masjid Agung digitu-gituin, ya nggak apa-apa, itulah seninya. Nggak apa-apa. Nanti juga selesai. Ayo ngerebutin apa coba? Emang jadi ketua DKM digaji? Pak, punten, ketua DKM digaji nggak Pak? Kenapa orang jadi berebut? Karena sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah, maka dia pengen tampil yang paling depan di hadapan Allah. Dikiranya Allah itu nggak ngelihat keseluruhan. Allah itu maha tahu. Mau yang di depan, mau yang di belakang, mau yang di tengah. Kalau niatmu ikhlas, berjuang untuk masjid, Allah tahu. Gitu loh. Karena itu nggak usah berebut, biasa saja. Nanti juga Allah tahu gitu. Mana yang betul-betul tulus untuk mengabdi kepada Allah, mana yang memang caper gitu. Paham ya? Iya. Nah, langkah yang keempat, Pak. Selaraskan program-program tersebut dengan pasangan Anda. Kalau programnya atau niatnya niat pribadi, tadi cita-cita pribadi, maka ngobrolnya sama istri dan anak. Kalau programnya program kemasjidan, berarti kan terkait dengan orang lain. Maka pasangannya adalah pengurus masjid dan jamaah masjid. Maka Pak, program kalau ngumpulin duit apapun di masjid itu, pertama jangan dulu ngumpulin duit sebelum Bapak DKM nih menetapkan programnya apa. Sehingga ngumpulin duit itu langsung ditasarufkan. Kenapa? Karena jamaah yang ngeluarin duit itu memang berniat untuk sedekah, maka sedekah harus segera langsung ditasarufkan. Contoh, bapak-bapak, kita akan membangun tempat wudhu. Jamaah sekalian, tempat wudhu kita sudah jelek, sudah hancur, bahkan orang kencing itu jadi kecipratan najis. Maka kita akan perbaiki toilet dan tempat wudhunya, membutuhkan biaya 220 juta. Baru kemudian bicara ini di mana. Nah, terus si DKM harusnya menjadi teladan. Saya kebetulan insya Allah saya sudah niat sama istri saya mau sedekah 1 juta bulan ini untuk perbaikan wudhu. Jadi DKM duluan gitu loh Pak. Nah, gitu. Jangan kemudian kita nyuruh jamaah, kitanya belakangan. Paham Pak ya? Harusnya gitu, bagus nggak Pak kira-kira? Nggak, ini saya nggak nyindir, nggak, demi Allah saya nggak nyindir. Ya kita bagus ya kalau metodenya gitu. Orang tergugah nggak Pak? Tergugah. Kata orang yang saingan tadi calon DKM yang kalah itu, dia akan bilang begini, gua nggak mau kalah, cuma 1 juta lo dipamerin, gua 2 juta, anjir. Bagus nggak? Bagus nggak? Begitu. Kalau yang sudah julid, pelit, wah itu udah nyambung dah. Udah juta aja dipamerin. Lah terus Bapak berapa? Nggak mau gua mah. Lah nggak mau nyaci-nyaci orang. Ada yang begitu? Ada yang begitu Pak? Dia nggak ngasih tapi dia yang rame, ada nggak Pak? Punten ya punten, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Di ruangan ini insya Allah nggak ada lah yang begitu, nggak ada. Ya kalaupun ada nggak usah ngomong, nggak usah, biasa aja. Yang penting langsung istighfar. Oke? Bagus gitu Pak metodenya Pak. Jadi kalau ngumpulin duit Pak, jamaah ini harus program kerjanya dulu, baru ngumpulin duitnya. Jangan ngumpulin duit kemudian bingung mau ngapain. Nanti orang akan berpikiran buruk sangka. Benar nggak? Itu duit kemanain aja tuh katanya. Tiap Jumat kan sekian. Dia ngitung, mesti ngitung. Pak, kalau orang rumit Pak, orang yang julid Pak itu mesti ngitung Pak. Ngitung, walaupun dia nggak infak nggak. Dan biasanya yang ramai begitu biasanya yang jarang sedekah, jarang. Bener Pak. Ya Pak Haji betul kan? Yang biasa sedekah makan biasa ikhlas ya. Udah biasa ngasih aja terserah lu. Nah gitu Pak, bener nggak? Oke. Nah itu baru langkah yang kelima, langkah keempat. Yang kelima, laksanakan dengan ikhlas dan evaluasi. Ikhlas itu minimal melakukan 5 hal. Syukur, sabar, fokus, tenang, tawakal. Ikhlas itu syukur, sabar, fokus, tenang, tawakal. Jadi 5 hal itu. Pertama disyukuri dulu. Kalau
belum berhasil ya disabarin. Masih belum berhasil, fokus. Ya. Fokus masih tidak bisa fokus, cobalah tenang. Kalau sudah tenang, maka bertawakallah kepada Allah. Insya Allah program Anda akan terwujud. Yang keenam harus yakin. Dalam kitab Imriti, man lam ya'taqid lam yantafi'. Barang siapa yang tidak mempunyai keyakinan, itu tidak akan berguna. Karena itu bapak-bapak harus yakin. Bapak-bapak yakin Pak? Bisa Pak mewujudkan cita-cita bapak Pak? Bisa Pak? Nah, karena itu saya mengucapkan selamat mengerjakan mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang bapak bisa. Insya Allah dalam waktu cepat Bapak akan melihat masjid Bapak makmur dan Bapak dimakmurkan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah tomat, buah peuteuy. Tamat euy, tah sabuku beres.